Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari terkait teori bermain, khususnya bagi anak tunagrahita. Yang pertama, kemampuan berbahasa anak tunagrahita dengan menggunakan ITPA atau Illinois Test of Psycholinguistic Abilities menunjukkan bahwa ada 7. Yang pertama, anak tunagrahita memperoleh keterampilan berbahasa pada dasarnya sama seperti anak normal. Yang kedua, kecepatan anak tunagrahita dalam memperoleh keterampilan berbahasa jauh lebih rendah daripada anak normal. Yang ketiga, kebanyakan anak tunagrahita tidak dapat mencapai keterampilan bahasa yang sempurna. Yang keempat, perkembangan bahasa tunagrahita sangat terlambat dibandingkan dengan anak normal, sekalipun pada MA yang sama atau mental age yang sama. Nomor 5, anak tunagrahita mengalami kesulitan tertentu dalam menguasai gramatikal. Yang keenam, bahasa anak tunagrahita bersifat konkret. Yang ketujuh, anak tunagrahita tidak dapat menggunakan kalimat majemuk, ia akan banyak menggunakan kalimat tunggal. Nah, seperti itu ya teman-teman, memperoleh. Nah, jadi dalam memperoleh itu jauh lebih rendah daripada anak normal. Nah, lalu kecepatannya itu lebih rendah daripada anak normal. Lalu tidak sempurna dalam mencapai keterampilan bahasa, lalu sangat terlambat dibandingkan dengan anak normal sekalipun MA-nya sama. Lalu gramatikal itu kesulitan tertentu dalam menguasai gramatikal, majemuk, nah yaitu tidak dapat menggunakan kalimat majemuk, ia akan menggunakan kalimat tunggal. Itu ya teman-teman. Yang pertama ada teori rekreasi menurut Scheller dan Lazarus. Menurut teori ini dibedakan antara bermain di satu pihak dengan bekerja di pihak lain yang membutuhkan suatu keseriusan. Apabila seseorang telah letih bekerja, maka ia memerlukan bermain untuk menghilangkan kepenatannya. Yang kedua, bermain tumbang atau bermain tumbuh kembang. Menurut Susan Isaacs tahun 1933, percaya bahwa bermain mempertinggi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu yang ketiga, bermain fantasi, rekreasi, tumbuh kembang, dan yang ketiga bermain fantasi. Menurut Teja Saputra tahun 2001, teori psikoanalisis dalam bermain tokohnya Sigmund Freud, Freud memandang bermain sama seperti fantasi atau lamunan. Melalui bermain ataupun fantasi, seseorang dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadinya. Bermain memegang peranan penting dalam perkembangan emosi anak. Anak dapat mengeluarkan semua perasaan negatif
seperti pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatik, dan harapan-harapan yang tidak terwujud dalam realita melalui bermain. Jadi kalau teman-teman kecewa nih atau sedih, itu berarti perlu bermain ya, atau healing. Nah, seperti itu. Lalu ada teori kognitif menurut Jerome Bruner. Nah, Bruner memberi penekanan pada fungsi bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas. Dalam bermain, yang lebih penting bagi anak adalah makna bermain dan bukan hasil akhirnya. Intinya yang penting main. Hasil akhirnya bagaimana, yang penting anak sudah bermain. Nah, berikutnya Brunner menekankan naratif model of thinking dalam artian fungsi dari intelek berhubungan erat dengan makna atau meaning, rekonstruksi, pengalaman, dan imajinasi. Jadi, dalam perkembangan dan pendidikan manusia, aspek naratif memegang peranan penting. Di sini ada 4 karakteristik bermain. Yang pertama, bermain bebas dari aturan. Yang kedua, bermain kehidupan nyata. Yang ketiga, bermain fokus pada proses. Yang keempat, bermain interaksi anak-anak. Bebas dari aturan, lalu kehidupan nyata, lalu fokus pada proses, dan interaksi anak-anak. Nah, ini ada penjelasan terkait otak kanan dan otak kiri. Nah, kita sering kali ya di diberitahu apakah yang lebih dominan otak kanan atau otak kiri seperti itu. Nah, ini adalah daerah dominasi otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu intelektual, jika otak kanan itu intuitif. Jika otak kiri mengingat nama, maka otak kanan mengingat wajah. Nah, teman-teman lebih sering mana nih? Lebih ingat nama atau wajah? Kalau kenal orang baru itu biasanya kalau saya pribadi lebih mudah mengingat wajah daripada mengingat nama. Seperti itu. Lalu yang ketiga, tanggap terhadap penjelasan dan instruksi verbal, sedangkan otak kanan tanggap terhadap demonstrasi, ilustrasi, atau instruksi simbolik. Jika otak kiri, percobaan sistematis dan dengan pengendalian, sedangkan otak kanan, percobaan acak dan dengan sedikit pengendalian. Jika otak kiri membuat pertimbangan objektif, otak kanan membuat perkembangan subjektif. Jika otak kiri terencana dan tersusun, otak kanan berubah-ubah dan spontan. Jika otak kiri lebih suka kenyataan, informasi pasti, sedangkan otak kanan lebih suka hal yang sukar dipahami, informasi tidak pasti. Jika otak kiri pembaca analisis, otak kanan pembaca sistematis. Jika otak kiri bergantung pada bahasa dalam berpikir dan mengingat, sedangkan otak kanan bergantung pada kesan dalam berpikir dan mengingat. Jika otak kiri lebih suka berbicara dan menulis objek, otak kanan lebih suka menggambar dan memanipulasi. Otak kiri lebih suka tes pilihan ganda, sedangkan otak kanan lebih suka pertanyaan terbuka. Jika otak kiri kurang baik dalam menginterpretasi bahasa tubuh, otak kanan baik dalam menginterpretasi bahasa tubuh. Jika otak kiri mengendalikan perasaan, otak kanan lebih bebas dengan perasaan. Jika otak kiri jarang menggunakan metafora, otak kanan sering menggunakan metafora. Jika otak kiri menyenangi pemecahan masalah secara logis, sedangkan otak kanan menyenangi pemecahan masalah secara intuitif. Di sini ada penjelasan permainan dengan peraturan atau games with rules. Nah, kegiatan bermain jenis ini umumnya sudah dapat dilakukan anak pada usia 6-11 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, anak sudah memahami dan bersedia mematuhi aturan permainan. Dalam konsep pendidikan luar biasa, makna fasilitas pembelajaran yang memadai tersebut dapat diartikan bahwa penataan fasilitas belajar tersebut harus bersifat rekreatif, fungsional, guidance, dan aman. Lalu ada prinsip skala perkembangan mental. Apa itu prinsip skala perkembangan mental?
Prinsip ini menekankan pada pemahaman guru mengenai usia kecerdasan anak tunagrahita. Dengan memahami usia ini, guru dapat menentukan materi pelajaran yang sesuai dengan usia mental anak tunagrahita tersebut. Dengan demikian, anak tunagrahita dapat mempelajari materi yang diberikan guru. Melalui prinsip ini dapat diketahui perbedaan antar dan intra individu. Sebagai contoh, A. Belajar berhitung tentang penjumlahan 1 sampai 5, sementara B. Telah mempelajari penjumlahan 6 sampai 10. Ini menandakan adanya perbedaan antar individu. Materinya sama penjumlahan, hanya saja si A baru 1 sampai 5, sedangkan si B 6 sampai 10. Jadi kedalaman dan keluasan materinya berbeda, meskipun dengan materi yang sama. Lalu ada strategi modifikasi tingkah laku. Strategi ini digunakan apabila menghadapi tunagrahita sedang ke bawah atau anak tunagrahita dengan gangguan lain. Misalnya tunagrahita plus tunanetra, plus tuli, atau plus daksa. Nah, tujuan strategi ini adalah mengubah, menghilangkan, atau mengurangi tingkah laku yang tidak baik ke tingkah laku yang baik. Dalam pelaksanaannya, guru harus terampil memilih tingkah laku yang harus dihilangkan. Sementara itu, perlu pula teknik khusus dalam melaksanakan modifikasi tingkah laku tersebut seperti reinforcement. Adapun prosedur pengembangan aktualisasi potensi pada anak tunagrahita mengikuti tahapan yang sistematis. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu diagnosis dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pemantapan dan pematangan kemampuan dasar si anak. Yang ketiga, penempatan anak sesuai dengan bakat potensinya. Yang keempat, keseriusan pelayanan sesuai dengan bakat potensi yang terfokus dengan dukungan yang memadai. Jika disingkat, yaitu DIAK mantap, nempat serius. DIAK adalah diagnosis dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Mantap adalah pemantapan dan pematangan kemampuan dasar si anak. Nempat adalah penempatan anak sesuai dengan bakat potensinya. Serius adalah keseriusan pelayanan sesuai dengan bakat potensi yang terfokus dengan dukungan yang memadai. Lalu ada komunikasi mengandung 5 unsur pertama. Nah, ini 5 unsur utama komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator, source atau sender, yaitu penyampai pesan. Lalu pesan, message. Lalu 3, media atau channel atau media. Yang keempat, komunikan atau komunikan, communicate, receiver, recipient atau penerima pesan. Dan yang kelima, efek, yaitu efek, impact, atau influence. Nah, seperti itu. Lalu perbedaan bahasa dapat menyebabkan hambatan dalam komunikasi, akan tetapi perbedaan budaya lebih menghambat komunikasi daripada perbedaan bangsa. Untuk mengurangi terjadinya gangguan komunikasi yang menyebabkan distorsi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pesan supaya tertulis. Yang kedua, kalau secara lisan rantainya tidak terlalu panjang. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak bermakna ganda. Yang keempat, memiliki kata-kata sederhana, mudah dicerna, dan digunakan secara umum. Salah satu pendekatan interpersonal skills dengan komunikasi informatif persuasif dan kohesif seperti dikemukakan oleh Dr. Andes M.O. Palapa dan Dr. Andes A. Syamsuddin dalam bukunya Studi Ilmu Komunikasi, yaitu komunikasi informatif, komunikasi persuasif, dan komunikasi koersif. Yang pertama, komunikasi informatif adalah komunikasi yang dapat dimengerti, menarik, tersusun rapi, ringkas, jelas, dan tepat, serta ketepatan dalam penggunaan lambang-lambang komunikasi. Yang kedua, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang berfungsi
membuat sasaran komunikasi menerima baik suatu pesan atau merubah sikap atau pendapat atau tingkah lakunya sesuai dengan diterimanya dan merasa bahwa perubahan itu atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, komunikasi koersif. Komunikasi koersif adalah komunikasi untuk mencapai tujuannya menggunakan sekedar sanksi-sanksi, misalnya instruksi dan perintah-perintah, aturan-aturan, dan umumnya sikap komunikasi yang mempunyai sanksi-sanksi. IPK, informatif, persuasif, koersif. Perkembangan bahasa dan bicara erat kaitannya dengan perkembangan kognitif. Nah, jadi perkembangan bahasa erat dengan kaitannya dengan perkembangan kognitif, sehingga perkembangan komunikasi bahasa dan bicara anak akan berjalan seiring dengan perkembangnya kognitifnya. Karena itu perkembangan bahasa dan bicaranya juga terhambat. Ini bagi anak tunagrahita ya teman-teman. Nah, lalu ada pengetahuan tentang mental age atau MA dan chronological age yaitu CA. Nah, hambatan ini ditunjukkan dengan tidak seiramanya antara perkembangan bahasa dan bicara anak tunagrahita dengan perkembangan chronological age. Nah, tetapi lebih banyak sejalan dengan mental age-nya atau MA-nya. Lalu ada mirroring. Apa itu mirroring? Yaitu melakukan pengamatan atau observasi terhadap aktivitas motorik anak, kemudian merefleksikan aktivitas tersebut dalam ungkapan-ungkapan verbal. Lalu ada expansion, yaitu mendengarkan ungkapan-ungkapan anak yang tidak lengkap, kemudian mengulang ungkapan-ungkapan tersebut dengan menambahkan gramatikal, sematik, dan atau fonologi yang relevan dan secara mendetail. Lalu ada terkait dengan gagap. Nah, ada beberapa cara praktis dalam membantu mengatasi kegagapan anak. Nah, ada 6 cara dalam mengatasi kegagapan anak. Yang pertama, buat situasi pembicara yang lebih nyaman dan santai, sehingga kondusif bagi anak berbicara. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan anak. Coba dengarkan dengan sabar. Jadi kalau anak lagi ngomong, itu jangan sampai kita selaku orang tua atau guru, kita potong. Kita dengarkan dengan sabar. Lalu yang ketiga, jangan menirukan kegagapannya. Nah, tetapi dituntun bagaimana mengucapkannya secara benar dengan memintanya mengulangi lagi setelah tenang. Nah, jadi kita jangan tirukan kegagapannya ya teman-teman, tapi kita tuntun. Nah, kita buat dia tenang sehingga dapat berbicara dengan santai dan tenang seperti itu. Lalu yang keempat, berikan perhatian ketika anak bicara. Contohnya apa? Ya, kita tunjukkan sikap bahwa kita mendengarkan dia, kita memperhatikan mereka, seperti itu. Jadi mereka merasa didengar. Lalu yang kelima, berikan latihan-latihan khusus, terutama latihan pernafasan dan latihan relaksasi. Jadi butuh mengatur pernapasan juga dan butuh relaksasi, relax ya teman-teman. Lalu yang keenam, merekam ucapan anak dan memintanya untuk mendengar kembali, sehingga anak tahu letak kesalahannya. Nah, di sini yang penting juga ya teman-teman, kita rekam ucapan anaknya seperti apa, dan anaknya mendengarkan sendiri atas ucapan dia. Nah, jadi dia tahu kesalahannya di mana dan apa yang harus diperbaiki. Nah, intinya 6 yaitu nyaman. Nah, buatlah situasi pembicaraan yang nyaman. Lalu jangan sampai memotong pembicaraan, jangan meniru kegagapannya, perhatikan ketika anak bicara, lalu buat latihan khusus pernafasan dan relaksasi, rekam ucapan anak dan suruh anak mendengarkannya kembali, sehingga anak dapat mengevaluasi atau muhasabah dirinya sendiri dan membenarkan apa yang telah dia lakukan. Lalu ada strategi intervensi dalam membangun komunikasi pada tahap bahasa dan komunikasi. Berikan kata-kata terhadap pesan-pesan nonverbal anak,
Karena ketika anak mengkomunikasikan ide-idenya tanpa kata-kata, ia dapat termotivasi untuk belajar kata-kata yang dimaksudkan. Lalu ini ada chewing ya, bukan ya teman-teman. Membantu anak menghasilkan respon tertentu yang sesuai. Misal, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak untuk menjawabnya, atau dengan mengungkapkan kata pertama dari kata yang dimaksud. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal lainnya, seperti gerakan, baik orang tua atau guru, mereka menyatakan tidak ada gerakan khusus yang digunakan dalam memotivasi anak tunagrahita. Mereka menyatakan bahwa untuk gerakan sama halnya dengan anak normal, umumnya yang biasa digunakan. Misalnya ketika mereka menyatakan tidak, maka mereka akan menggelengkan kepalanya atau melayangkan tangannya ke kiri dan ke kanan, menyatakan iya dengan menganggukkan kepala. Lalu refleksi adalah satu proses yang dinamik. Layaknya pemikiran, reflektif terhadap sesuatu pengalaman akan berawal dengan mengingat, memahami, dan menilai berkesan sesuatu pengalaman atau tindakannya dalam mencapai suatu objek. Fokus proses berpikir pada peringkat ini untuk menilai sejauh mana kemampuan dan strategi yang digunakan sesuai dan berkesan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.